push up dulu di pinggir kolam itu 1, 2, 5, 6 lagi. Jadi 1400 itu udah dapat catch up, high elbow, wall push, pressnya di 50 stroke. Daripada cuma 400 bebas. Ya, pemanasan ya, 400 bebas. Kan kosong gitu. Jadi harus diisi kalau bisa biar efisien. Terus lanjut Mas. Nah, ini preset. Preset itu transisi dari pemanasan ke latihan utama, fokus pada teknik, koordinasi, dan kecepatan ringan, memperkenalkan elemen yang akan muncul pada mindset. Nah, contohnya, misalkan ini mindsetnya 7 kali 200, progresif to max. Berarti itu berenangnya dari yang pertama sampai ke yang 7 itu harus naik terus waktunya. Misalkan 200 pertama berenangnya 230 misalnya. Nanti yang kedua harus lebih cepat dari 230. Turun lagi sampai ke yang 7. Yang 7 ini max, berarti attack PB mendekati base time. Misalkan base time-nya 215. Ya misal mau berenang progresif dari 230 boleh. 230, 229, 28, 27, 26, 25, terakhir 15. Nah, masalah, tapi presetnya ini 4 kali 100 desain ya. Desain itu berarti waktunya semakin lambat. Dari on-nya 130, 125 ke 120. Jadi dia dicoba untuk berenangnya ditambah kecepatannya pelan-pelan. Terus 8 kali 25 dps on 30 itu jadi fokusnya distance per stroke, berenangnya santai tapi maksimal di tarikan bawahnya. Jadi sebelum ke 200 udah dikasih rangsangan 100-an nih, berenang 100-an dulu, desain, kemudian quality-nya pakai DPS 8 kali 25. Ini di preset. Nah, kalau mindset itu mengembangkan kemampuan utama seperti kecepatan, daya tahan, kekuatan. Nah, fokusnya sesuai fase latihan. Lah, hari itu kita mindsetnya mau apa? Kalau mindsetnya endurance ya endurance. Mindsetnya drill ya hari itu drill. Atau mindsetnya mau sprint hari itu ya berarti sprint. Tergantung dari mesocycle-nya tuh kita ada di fase apa. Kalau masih di TPU dan hari itu cuman set endurance ya berarti endurance. Atau minggu itu minggu untuk meningkatkan endurance berarti 1 minggu full mindsetnya endurance. Itu di mindset. Nah, cool down ini tujuannya untuk menurunkan DN, suhu tubuh secara perlahan, membantu pemulihan otot dan mengurangi asam laktat, meningkatkan fleksibilitas ini dengan statik aktif atau pasif stretching. Kalau statik aktif ini dia bisa PNF ya Coach. Jadi cium lutut tapi berdua. Salah satu ada yang dorong ke bawah, tapi si atletnya harus dorong ke atas. Jadi ada perlawanan. Jadi ada nggak cuma diem, harus dilawan. Itu di aktif. Kalau yang pasif biasa yang kayak tangan ke atas, kanan kiri, depan belakang, cium lutut biasa tanpa partner itu di pasif. Ini untuk cool down. Next. Nah, ini contoh periodisasi ya. Jadi di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September ini kita break jadikan satu makro. Kemudian dalam satu makro ini dibagi lagi 4 meso. Ini yang hijau ini meso pertama di TPU atau persiapan umum. Ini dari Juli minggu ketiga sampai Agustus minggu kedua ini masuk ke TPK, ke persiapan khusus. Nah, Agustus minggu ketiga sampai September minggu kedua masuk ke Prakom. Di September minggu ketiga ini udah masuk kompetisi utama. Nah, ini tryout. Ini ada jadwal di sini. Metriknya itu ini bulan, kemudian ini minggunya,
Ini tanggal. Nah di sini ini ada kalender. Kalender ada tryout. Ada tryout di domestik, internasional, lokasinya di mana? Di baris yang sini. Kemudian di sini ada periodisasinya. Yang atas ini fase, ada TPU, TPK, Prakom, dan kompetisi utama. Nah, kemudian di sini ada energi sistemnya mau apa? Contoh seperti ini. Juni minggu keempat berarti endurance 1 atau endurance 2. Itu udah basic, paling basic. Kemudian ada EN3 dan SP3. Nanti program latihan hariannya acuannya ke sini. Mau dibikin program apa? Nah, kemudian turun lagi ini ada ini tes. Ini ada tes, ini ada Cooper test. Di hari minggu ini ada sprint test. Cuman yang ini belum ke-update kemarin. Ada beberapa tes, terus medical control, kayak cek kesehatan karena di NPC di mana di KSPH kita punya alat yang namanya Dyers. Dyers itu dia bisa alat visio, dia bisa ngecek ototnya itu ada di level apa gitu. Jadi kalau misalkan otot perutnya dia nggak bagus, warnanya akan merah. Jadi udah kayak robot gitu. Kalau bagus warnanya hijau. Nanti kalau mau nanti saya tampilkan buat contoh. Di sini kita kemarin tes Dyers. Nah ini loadnya bos. Akumulasi load dalam seminggu. Kita di Mei minggu pertama ini kita mulai dari 10.000 per satu minggu. Peaknya kita ada di 50.000. Nanti di Agustus minggu kedua ini lotnya ke 50.000. Untuk saat ini kita ada di 35.000 di sini. Di Juli minggu ketiga. Jadi dalam satu minggu itu harus 35.000 dibagi berapa kali sesi latihan. Nah kalau yang sekarang karena kita perjalanannya kan cukup jauh ke Delingan setiap hari. Jadi anak-anak itu kemarin menyampaikan bagaimana kalau latihannya itu dibikin satu sesi saja. Jadi sesi pagi gitu sampai siang. Jadi sorenya bisa rest. Karena sebelumnya kita coba pagi sore latihan, pagi latihan di KSPH, sore kita ke Delingan. Itu juga sangat capek bolak-balik. Terus kita coba nih satu minggu latihannya pagi dan kita cuma punya 6 sesi dibagi 35.000 itu sekitar 6.000 per satu sesi latihan. Nah kita coba terapkan itu kemarin lotnya sempat tinggi di 7.100 itu kita bikin 2 sesi coach. Jadi sesi pertama kita latihan 4.000, setelah itu kita rest 30 menit, ada snack, vitamin, nutrisi, makan semua 30 menit, lanjut lagi kita latihan. Dan itu sangat berat karena 30 menit ini laktatnya pada ngumpul dia. Begitu dia nggak recovery aktif, atlet pada duduk, banyak duduk, nggak banyak gerak. Begitu mulai latihan lagi, set berikutnya full sprint. Itu sangat berat sekali. Jadi benar-benar kemarin set neraka itu. Nah, ketika sudah seperti itu, yang perlu ditekankan ke atlet kita itu recovery-nya. Jadi kalau load-nya sudah mulai gila-gilaan terus recovery-nya asal-asalan ya tinggal nunggu waktu aja, nanti mungkin akan tipes atau apalah sakit. Nah kalau di pelatnas ini kan enak ya, jadi kalau capek tinggal order massage, mesornya datang dipijat. Jadi gitu, ini untuk contoh periodisasi yang saat ini masih dijalankan. Sepertinya ini materi terakhir sudah selesai. Oke, nah nanti kita lanjut diskusi, tanya jawab ya Coach.